Nah, assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya di bagian pertama, hukum pertama itu make it obvious, hukum kedua itu make it attractive atau buat menjadi menarik. Nah, dibuka oleh sebuah cerita ya di bab 8. Bab 8 itu judulnya bagaimana membuat sebuah habit itu tidak bisa ditolak gitu. Jadi ceritanya dia cerita di tahun 1940 ada peneliti namanya Nico Tinbergen. Ya, Nico Tinbergen ini memberikan eksperimen ya yang mentransformasi pemahaman kita terhadap apa yang memotivasi kita. Tuh. Jadi dia itu malah dapat Nobel Prize nih, hadiah Nobel gara-gara eksperimennya ini. Dia menganalisa burung herring yang ada di pantai-pantai gitu. Jadi burung herring ini ketika besar dia punya titik merah di paruhnya. Nah, nanti kalau misalkan anak-anaknya ya kalau mau makan itu bakal matuk-matuk atau nempel-nempel di mulutnya, itu dipatuk-patukin ke paruhnya si ibunya. Nah, di bagian yang merah itu gitu. Ketika mereka pengen makan itu cara mereka ngomongnya ya udah dipatuk-patuk paruhnya ibunya di bagian yang merah gitu. Nah, si Nico ini dia bikin sebuah dummy. Jadi bikin dari karton gitu, burung-burungan. Terus waktu induknya ini pergi, ibunya itu pergi, dia burung-burungan itu didatengin ke sarangnya yang ada anak-anaknya. Nah, ternyata harusnya kan ya tahu dong itu burung bohong-bohongan gitu karena dari karton. Tapi ternyata ketika di paruhnya burung dari karton itu ada warna merahnya, anak-anak kecilnya itu, si burung-burung kecilnya itu matuk-matuk itu dikirain beneran gitu. Apalagi ketika si merahnya ini digedein gitu. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini dibikin pakai karton. Ini ada ininya. Nah, ini dikirain burung beneran dipatuk-patuk gitu. Ketika ini digedein, oh malah tambah banyak dipatuk-patuknya. Ketika ini jadi 3 gitu, oh tambah banyak tuh dipatuk-patuknya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu ketika ada stimulus ya, ketika ada sebuah rangsangan dan rangsangan itu diperbesar, maka kita akan sering mengakses hal itu. Nah, itu diomongin bahwa ternyata yang melakukan itu industri kita sekarang melakukan itu. Contohnya itu namanya supernormal stimuli ya. Jadi rangsangan yang supernormal, yang lebih dari normal. Jadi versi lebih besarnya dari realitas. Misalkan di junk food nih. Nah, junk food itu dia udah memproses makanan-makanan yang di lidah itu kayaknya enak banget gitu. Jadi dia bikin isinya itu calorie rich environment gitu. Nah, itu isinya banyak, pasti kalau junk food itu banyak garamnya, banyak gulanya, dan banyak lemaknya. Nah, itu udah dibikin. Bahkan di sini dibilang primary goal of food science atau tujuan utama dari ilmu tentang makanan adalah untuk menciptakan produk yang lebih menarik untuk konsumernya gitu. Jadi semua yang ada di makanan-makanan itu sudah di enhance atau sudah di di blow up jadi lebih menarik lagi. Misalkan nih, kalau misalkan pizza. Nah, pizza itu kombinasi antara crispy ya, terus kemudian ada melted cheese-nya. Jadi lembut gitu. Oreo juga crunchy, terus kemudian tengahnya itu jadi lembut gitu. Jadi kalau misalkan makanan-makanan yang udah diproses itu pasti sudah dikombinasikan sehingga rasanya itu enak, sehingga kita lagi seperti kayak tadi anak burung tadi ketika ngelihat sesuatu yang lebih gede, merah yang lebih gede, maka dia akan matuk-matuknya lebih kencang gitu. Nah, ini juga sama. Beda kalau misalkan makanan yang natural. Kalau makanan natural
kita makanannya ya udah gitu-gitu aja, akhirnya kita cepet kenyang. Tapi kalau makanan yang nggak natural, nah itu sudah diproses sehingga kita itu mendapatkan super normal stimuli yang kita akhirnya terus-terusan gitu. Nah, apa relatednya buat habit kita akan lihat di video selanjutnya. Oke.